Saat sinar matahari pertama menembus jendela dan berubah menjadi titik cahaya yang melesat ke tanah, Xiao Yan, yang matanya tertutup, akhirnya perlahan membukanya. Dia dengan lembut bergumam, sepertinya ada kebutuhan untuk menuju ke pusat kota untuk melihatnya. Bagaimanapun, tempat ini adalah satu-satunya lubang cacing dalam radius 1000 km dari kota Horizon. Xiao Yan menghela nafas pelan dan berguling dari tempat tidur. Dia mandi sedikit sebelum menuju keluar untuk mendatangkan Xiao Yi dan dua lainnya. Kelompok itu berjalan keluar dari penginapan dan bergegas ke pusat kota. Kelompok Xiao Yan perlahan berjalan menyusuri jalan utama, yang memiliki jumlah lalu lintas yang tak ada habisnya. Mungkin karena hari masih pagi, tetapi udara mengandung uap air yang ada di hutan pegunungan, memberi mereka perasaan menyegarkan. Kedua sisi jalan, diaspal dengan batu biru, kadang-kadang mengirimkan berbagai suara. Sejumlah barang dagangan yang mempesona telah ditempatkan di toko-toko di kedua sisi. Aliran manusia yang besar itu seperti semut yang menembus mereka. Kota Horizon memancarkan perasaan yang sangat sibuk dan terbatas. Dikabarkan bahwa leluhur klan Luo mengundang pembantu untuk memperbaiki lubang cacing. Kita bisa pergi dan melihatnya. Kami akan memutuskan apakah akan mengulurkan tangan tergantung pada situasinya. Bagaimanapun, faksi di dalam kota Horizon terlalu rumit. Tidak bijaksana bagi kami untuk terlibat. Kaki Xiao Yan perlahan melangkah dengan kecepatan khusus. Tatapannya menyapu toko-toko di kedua sisi jalan sementara mulutnya berbicara acuh tak acuh. Iya. Xiao Yi mengangguk sedikit ketika dia mendengar ini. Dia adalah satu-satunya di antara mereka yang telah melangkah ke kelas Dou Zong dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatan spasial. Gelombang kuku kuda tiba-tiba ditransmisikan dari depan jalan saat Xiao Yan sedang berbicara dengan Xiao Yi. Segera, jalanan menjadi kacau. Sosok merah menyala bergegas dari ujung jalan, menjatuhkan banyak orang di sepanjang jalan. Ketika orang-orang ini melihat dengan mata marah, mereka menemukan bahwa ada seorang wanita muda dengan pakaian merah cerah di atas kuda. Wanita muda itu tampak sangat menarik, tetapi ada benang arogansi liar di antara alisnya. Cambuk merah cerah tergantung di pinggang kecilnya sementara tawa indah yang bangga bergema di seberang jalan. Kuda merah itu seperti nyala api yang mencambuk dari kejauhan. Dalam beberapa kedipan, tampak tidak jauh dari kelompok Xiao Yan. Seekor anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Kalian semua, minggir. Jika tidak ada yang akan bertanggung jawab jika kamu diinjak sampai mati. Wanita muda berpakaian merah itu berteriak. Alisnya segera bergerombol saat dia melihat beberapa sosok di depannya yang tidak bergerak. Xiao Yan, yang awalnya akan menghindar ke samping, segera mengungkapkan ekspresi dingin saat mendengar kata-kata ini. Dia paling tidak menyukai wanita sombong seperti ini. Dia meletakkan kaki, yang baru saja dia angkat, kembali ke bawah dan terus berjalan perlahan ke depan tanpa mengangkat matanya. Kamu mencari kematian. Tindakan Xiao Yan ini secara alami diserap ke dalam mata wanita muda berpakaian merah itu. Dia mendengus dingin saat tangannya meraih cambuk. Segera, bayangan merah bergegas maju di tengah suara robekan udara jernih, membawa angin saat diayunkan ke Xiao Yan. Wajah Xiao Yan terus tetap tenang. Dia secara acak mengepalkan tangannya dan cambuk itu secara otomatis ditangkap. Setelah itu, dia menariknya secara acak. Kekuatan besar yang ditransmisikan dari cambuk menyebabkan wanita muda berpakaian merah itu menjerit tajam. Tubuhnya ditarik turun dari kuda, dan dia mendarat di tanah. Bajingan, kamu berani menyerang wanita ini? Wajah wanita muda berpakaian merah itu segera berubah menjadi hijau ketika pantatnya bersentuhan dengan tanah sedingin es. Dia dengan marah meraung pada Xiao Yan, tampak seperti harimau betina yang marah. Aku hanya mengajarimu pelajaran atas nama orang tuamu. Xiao Yan melirik wanita muda berpakaian merah itu. Dia segera mengabaikannya saat dia memimpin Xiao Yi dan yang lainnya di jalan. Apa yang katakan? Kau benar-benar berani memberi saya pelajaran? Kau pikir kau siapa? Kata-kata acuh tak acuh yang diberikan Xiao Yan padanya benar-benar membuat marah wanita muda berpakaian merah ini. Segera, suaranya menjadi lebih tajam. Paman Hua, Paman Lui, bunuh orang ini.
Teriakan tajam wanita muda itu baru saja terdengar saat dua tokoh tua dengan cepat bergegas di udara dan tiba, menghalangi kelompok pria Xiaoyan. Kedua sosok itu, yang muncul di depan Xiaoyan, masing-masing memiliki rambut abu-abu dan putih. Dengan mengamati aura keduanya, tampaknya kekuatan mereka berada di sekitar bintang 5 hingga 6 Do Huang dan bisa dianggap cukup kuat. Teman ini, nona muda klan saya memang sedikit nakal. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang gadis. Bukankah sedikit tidak pantas bagimu untuk memperlakukannya seperti ini? Pria tua berambut abu-abu itu awalnya melirik wanita muda berpakaian merah, yang wajahnya memerah karena marah. Setelah itu, dia menatap Xiaoyan, dan mengerutkan kening saat berbicara. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa merasakan aura pemuda berjubah hitam di depan mereka ini sedikit berbeda dari mereka. Itu bahkan sedikit kuat. Oleh karena itu, kata-kata mereka tidak terlalu mendominasi. Itu sebabnya dia saat ini masih hidup. Xiaoyan mengangkat matanya. Suaranya masih tenang, tapi dia bukan orang yang baik. Jika itu adalah laki-laki sombong yang berani mengutuknya hari ini, hukumannya tidak akan ditarik turun dari kuda. Pada saat ini, cukup banyak orang berkumpul di sekitar jalan karena kejadian tak terduga ini. Orang-orang ini menggelengkan kepala ketika mereka melihat wanita muda berpakaian merah. Segera, mereka melemparkan tatapan menyedihkan ke arah kelompok Xiaoyan. Wanita muda berpakaian merah ini adalah iblis kecil yang terkenal di kota Horizon. Siapapun yang bertemu dengannya hanya bisa menganggap diri mereka tidak beruntung. Tidak terduga bahwa orang ini benar-benar berani menyerangnya hari ini. Sepertinya mereka adalah orang-orang yang datang dari luar kota. Ekspresi kedua pria tua itu sedikit berubah saat menghadapi kata-kata tenang Xiaoyan yang menyembunyikan rasa dingin. Mata mereka menjadi agak menyeramkan. Wanita muda berpakaian merah itu adalah cucu leluhur klan yang paling disayangi. Hampir tidak ada orang di kota Horizon ini yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Kamu sebagai bajingan. Kamu masih berani sombong di kota Horizon. Dengan memukul wanita ini, kakekku pasti tidak akan melepaskanmu. Jika Anda bijaksana, Anda akan berlutut sekarang, bersujud pada nona ini dan meminta maaf. Wanita muda berpakaian merah telah bangkit berdiri saat ini. Kehilangan wajah seperti itu di depan begitu banyak orang adalah sesuatu yang dia, yang memiliki harga diri yang luar biasa besar, sulit menerimanya. Segera, wajah kecilnya berubah secara signifikan karena kemarahannya. Namun, sebelum teriakannya yang marah benar-benar terdengar, sosok seperti hantu tiba-tiba muncul di depannya, dan sosok itu mengayunkan tangannya. Itu segera mendaratkan serangan keras ke wajah wanita muda itu di depan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Pak! Suara yang jelas muncul di jalan. Pada saat ini, hati semua orang bergetar hebat. Tamparan ini benar-benar terlalu keren. Wanita muda berpakaian merah itu menoleh. 5 sidik jari agak merah keunguan muncul di wajahnya. Seutas darah meluap dari sudut mulutnya. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa benar-benar ada orang yang berani menamparnya. Dia tidak akan membunuhmu jika kamu berani mengutuk lagi. Saya akan. Suara dingin es acuh tak acuh yang dipenuhi dengan niat membunuh perlahan terdengar dari depan wanita muda berpakaian merah, menyebabkan tubuhnya bergetar. Dia perlahan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat kecantikan berpakaian polos berdiri dengan wajah cantik yang mengandung kejahatan. Ketika kedua mata mereka bertemu, wanita muda berpakaian merah itu bisa melihat niat membunuh memancar dari mata pihak lain. Beraninya kamu! Suara tamparan yang tiba-tiba menyebabkan kedua lelaki tua itu tercengang. Segera, mereka menjerit marah. Tubuh mereka bergerak dan mereka bergegas menuju Xiao Yi dengan cara seperti kilat. Kedua orang itu baru saja bergerak ketika suara samar gemuruh guntur muncul. Segera, sosok hitam muncul di depan mereka. 2 tinju terlempar keluar. Energi liar yang mengejutkan yang sesaat meletus menyebabkan ekspresi keduanya berubah. Mereka buru-buru bertemu dengan pukulan. Ledakan! Suara daging bertabrakan tiba-tiba terdengar. Segera, semua orang tercengang melihat kedua lelaki tua itu, dengan reputasi yang kuat di kota Horizon, dengan cepat mundur.
Pemuda berjubah hitam itu tampak seperti batu yang tidak bergerak. Anda hanya menyalahkan diri sendiri untuk masalah ini hari ini. Jika kamu terus tidak peka, jangan salahkan aku karena kejam. Tatapan Xiao Yan gelap dan dingin saat dia melihat kedua pria tua itu. Niat membunuh di matanya mengandung jejak dingin. Masalah hari ini dengan cepat mencapai intinya. Kedua orang tua itu tidak berani melakukan gerakan yang tidak wajar setelah terhalang oleh kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan. Mereka hanya bisa berteriak getir di dalam hati mereka. Bibi kecil ini telah mendominasi kota selama bertahun-tahun dan akhirnya bertabrakan dengan ujung tombak. Orang kecil ini mungkin tampak muda, tapi dia sangat kuat. Serangan sebelumnya adalah sesuatu yang hampir tidak bisa ditampilkan oleh siapapun di dalam klan mereka. Teman ini, saya adalah anggota klan Luo. Wanita muda yang menyinggung perasaanmu sebelumnya adalah nona muda dari klan Luo. Tolong jangan menyakitinya karena klan Luo. Pria tua berambut abu-abu itu menghela nafas dalam hatinya saat dia menangkupkan kedua tangannya dan memohon. Klan Luo? Xiao Yan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Meskipun dia sudah tahu bahwa latar belakang wanita ini kemungkinan tidak lemah, dia tidak berharap dia menjadi anggota klan Luo di kota Horizon. Kamu berani memukulku? Hanya pada saat inilah wanita muda berpakaian merah itu akhirnya pulih dari keadaan tertegunnya. Dia menggosok tanda sidik jari panas yang berapi-api di wajahnya. Tangannya gemetar saat dia menunjuk Xiao Yi di depannya. Kemarahan di matanya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Setelah kata-katanya terdengar, wanita muda berpakaian merah itu mengeluarkan piring batu giok dari cincin penyimpanannya dalam kemarahannya. Setelah itu, dia dengan kasar memecahkannya dan dengan kejam berkata, "Pelacur, kamu berani menyerangku? Kakekku tidak akan melepaskanmu. Begitu Anda mendarat di tangan nona ini, saya pasti akan memotong jari Anda satu persatu." Tatapan Xiao Yi hanya melirik wanita muda berpakaian merah itu dengan dingin saat yang terakhir mengutuk dengan kejam. Segera, suara acuh tak acuh samar ditransmisikan dari samping telinganya. "Pukul dia lagi." Dengan hati yang begitu kejam, meninggalkannya hanya akan menyebabkan bencana. Sudut mulut Xiao Yi melengkung ketika dia mendengar ini. Dia segera mengangkat tangannya sekali lagi di depan mata terkejut wanita muda berpakaian merah itu dan tanpa basa-basi memberinya tamparan keras. Tamparan ini baru saja mendarat ketika cahaya berwarna abu-abu melesat dari pusat kota. Itu segera muncul di udara di atas jalan. Tatapannya menyapu di bawahnya. Aura agung tiba-tiba melonjak keluar dan menyapu ke segala arah. Suara gelap dan serius bergema tanpa henti di seluruh jalan. Tindakan beberapa dari kalian benar-benar meremehkan klan Luoku. Banyak tatapan di jalan segera muncul ketika mereka mendengar suara muram gemuruh yang ditransmisikan dari langit biru. Seruan dengan cepat terdengar di jalan. Ini sebenarnya nenek moyang klan Luo? Dia benar-benar datang secara pribadi? Sepertinya orang tua ini benar-benar menyayangi Luo Xiaoyao. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus hari ini. Sementara semua orang berisik, lelaki tua abu-abu dan putih menjadi terkejut ketika mereka melihat orang yang telah tiba. Mereka buru-buru dan dengan hormat berkata, "Selamat datang leluhur." Hati keduanya tertawa pahit saat mereka berbicara dengan mulut mereka. Mereka tidak pernah menyangka wanita muda tertua akan menghancurkan liontin giok darah hatinya. Benda itu adalah sesuatu yang dibuat leluhur secara pribadi untuknya. Dia diberitahu untuk tidak menggunakannya kecuali itu adalah saat yang kritis. Tidak terduga bahwa dia benar-benar mengeluarkan benda ini karena masalah sekecil itu. Tidak heran leluhur datang begitu cepat. Kemungkinan dia berpikir bahwa wanita muda ini telah bertemu dengan situasi yang mengancam jiwa. Seorang lelaki tua berjubah biru berdiri di langit yang kosong. Wajahnya agak lebar, memberinya penampilan yang kuat bahkan tanpa kehadiran kemarahan. Jelas, dia adalah seseorang yang telah menduduki posisi tinggi untuk waktu yang lama. Dia hanya mengangguk secara acak pada salam keduanya sebelum tatapannya langsung beralih ke wanita muda berpakaian merah itu. Dia menghela nafas lega saat melihat sidik jari ungu merah di wajahnya. Pada saat yang sama, kemarahan melintas di matanya.
Tatapannya beralih ke kelompok Xiao Yan saat dia perlahan berkata, beberapa dari kalian terlihat sangat asing. Kamu seharusnya orang-orang dari luar kota Horizon, bukan? Kakek. Mereka menggertakku. Kamu harus mencari keadilan untukku. Sebelum menunggu kelompok Xiao Yan berbicara, mulut kecil wanita muda berpakaian merah itu segera menjadi kempes saat melihat pria tua berjubah biru itu. Air mata mengalir di pipinya. Keluhan yang dia rasakan hari ini lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Sejak kapan seorang gadis lembut seperti dia menerima perlakuan seperti itu? Selain itu, niat membunuh sedingin es di mata Xiao Yi juga menyebabkan dia merasa merinding di sekujur tubuhnya. Dia tampaknya memiliki dukungan sekarang karena dia melihat lelaki tua itu muncul. Jarinya menunjuk ke arah Xiao Yan. Kamu tidak menginginkan jarimu? Xiao Yi samar-samar bertanya ketika dia melihat tindakan wanita muda berpakaian merah ini. Ketakutan melintas di wajah wanita muda berpakaian merah itu ketika dia mendengar ini. Dia buru-buru menarik tangannya, akhirnya merasa sedikit takut pada Xiao Yi yang tanpa ampun. Kamu! Cukup banyak suara angin kencang muncul selama penundaan ini. Segera, lebih dari 10 sosok muncul di atas bangunan di kedua sisi jalan. Semua orang ini dengan hormat menyambut pria tua berjubah biru itu saat mereka mengungkapkan diri. Setelah itu, mereka melihat situasi saat ini. Dengan beberapa pemikiran, mereka mengerti apa yang telah terjadi. Segera, salah satu dari mereka dengan dingin berteriak, "Nyali Anda benar-benar sangat bagus bagi Anda untuk berani menyerang anggota klan Luo kami di kota Horizon." Ekspresi Xiao Yan akhirnya mulai perlahan berubah dingin di hadapan para ahli dari klan Luo ini. Awalnya, dia tidak berniat menyinggung faksi di tempat ini. Masalah hari ini awalnya adalah hal kecil yang tidak penting. Namun, pihak lain ingin membuatnya menjadi sebesar itu. Selain itu, mereka telah berulang kali menantang kesabarannya. Meskipun nenek moyang klan Luo ini adalah bintang 5 elit Douzong, dia tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Xiao Yan. Lupakan tentang Xiao Yi yang bisa melawannya. Cincin penyimpanannya juga memiliki boneka iblis bumi yang bisa bersaing dengan bintang 6 Douzong. Jika pihak lain ingin mendorong keberuntungan mereka, mereka seharusnya tidak menyalahkannya karena terlalu kejam. Dengan mengajar generasi muda yang tidak masuk akal seperti itu, kalian para tetua kemungkinan tidak lebih baik. Xiao Yi melirik pria parubaya yang telah berbicara sebelumnya saat dia tertawa dingin. Dia mengambil langkah maju dan aura agung yang tidak kalah dengan leluhur klan Luo tiba-tiba meletus seperti gunung yang naik dari dataran, menyebabkan wajah banyak orang berubah. Seorang elit Douzong. Banyak seruan terdengar di jalan. Tatapan tertegun segera melihat kembali ke wanita berpakaian putih itu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat elit muda Douzong. Pada saat ini, wajah wanita muda berpakaian merah itu sedikit memucat. Dia mengerti betapa kuatnya seorang elit Douzong. Bahkan dengan kekuatan klan Luo mereka tidak dapat dengan mudah menyinggungnya. Dibandingkan dengan keterkejutan orang lain, ekspresi leluhur klan Luo berubah lebih drastis. Dia jelas merasakan bahwa kekuatan wanita ini tidak sedikit lebih lemah darinya. Bahkan ada rasa dingin yang aneh dan gelap di dalam auranya. Jika mereka bertukar pukulan, kemungkinan dia tidak akan memiliki peluang menang yang tinggi. Sialan, sejak kapan ahli seperti itu muncul di kota Horizon? Gadis ini Luo Xiao Yao benar-benar menjadi semakin berlebihan. Sepertinya aku perlu mendisiplinkannya dengan benar di masa depan. Jika tidak, jika dia menyinggung lawan yang tidak bisa tersinggung, itu pasti akan menjadi bencana bagi klan Luo kita. Tatapan leluhur klan Luo melihat wanita muda berpakaian merah itu tiba-tiba menjadi jauh lebih tegas saat ekspresinya berubah. Segera, dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke kelompok Xiao Yan. Nada suaranya menjadi lebih lembut tanpa dia sadari. Semuanya, masalah hari ini memang salah Xiao Yao. Aku, Luo Cheng, akan meminta maaf atas namanya. Cucu perempuan dari klan Luo kecil sebenarnya telah diajari untuk menjadi lebih sulit diatur dariku. Xian melirik leluhur klan Luo sebelum mendengus. Dia tidak menyukai wanita muda berpakaian merah itu sejak awal. Harus diketahui bahwa bahkan dia tidak pernah memarahi Xiao Yan dengan cara seperti itu.
Hak apa yang dimiliki gadis ini, dengan payudara besar dan tanpa otak? Nenek moyang klan Luo mengalihkan pandangannya ke Xian. Seorang hikmat juga melintas di matanya. Do Huang? Seorang Do Huang yang tampaknya berusia sekitar 14 atau 15 tahun? Mengapa gadis ini tampak lebih menakutkan daripada wanita muda berpakaian putih itu? Pikiran ini terbang melalui hati leluhur klan Luo. Dia tidak lagi berani memandang rendah ke sisi lain. Dari aliran pikirannya, sulit untuk mencapai tahap ini di usia yang begitu muda hanya dengan bakat saja. Oleh karena itu, mereka harus memiliki faksi yang sangat kuat yang mendukung mereka dari belakang. Oleh karena itu, mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dengan mudah tersinggung. Kami telah menjadi bahan tertawaan di depan beberapa dari Anda. Orang tua saya akan mendisiplinkan cucu perempuan ini dengan benar di masa depan. Leluhur klan Luo menghela nafas dengan canggung sebelum melambaikan tangannya. Dia dengan sungguh-sungguh memerintahkan bahwa Xiao Yao kembali. Para ahli dari klan Luo tidak berani berbicara ketika mereka melihat ekspresi Luo Cheng yang agak jelek. Mereka tidak bodoh. Secara alami, mereka dapat mengatakan bahwa kelompok yang tampaknya muda ini memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan leluhur tidak mau dengan mudah menyinggung perasaan mereka. Sepertinya penderitaan yang dialami gadis itu hari ini, tapi itu juga baik. Perlakukan itu sebagai pelajaran. Beberapa ahli dari klan Luo berinteraksi satu sama lain. Mereka tertawa pahit sebelum berkedip ke depan untuk dengan paksa meraih wanita muda berpakaian merah itu. Sadar bahwa dia telah menyebabkan banyak masalah, wanita muda berpakaian merah itu bahkan tidak berani menggerutu saat dia membiarkan dirinya dibawa pergi oleh beberapa orang tanpa berani melawan. Pergi. Ekspresi Xiao Yan tenang saat menyaksikan pemberlakuan ini. Hanya setelah wanita muda berpakaian merah itu dibawa pergi, dia berbicara dengan suara lemah. Setelah berbicara, dia menuju keluar jalan. Xiao Yi dan dua lainnya mengikuti dari belakang. Mata Luo Cheng mengeras saat melihat pemandangan ini. Jelas, tampaknya pemuda berjubah hitam itu adalah orang yang bertanggung jawab atas kelompok orang ini. Orang-orang yang tersisa, apakah itu wanita berpakaian putih atau gadis kecil berambut ungu yang agak aneh, semuanya mematuhinya. Teman ini, bolehkah aku membuatmu tinggal sebentar? Sebuah pikiran muncul di hati Luo Cheng saat dia buru-buru turun dan muncul di depan Xiao Yan. Setelah itu dia berbicara dengan tersenyum. Apakah ada masalah? Langkah kaki Xiao Yan berhenti saat dia bertanya secara acak. Teman-teman, apakah kamu datang ke kota Horizon karena lubang cacing? Luo Cheng tersenyum saat dia bertanya. Wajahnya cukup sopan. Hal ini menyebabkan orang-orang yang menonton adegan itu kehilangan kata-kata. Jumlah orang yang bisa diperlakukan oleh leluhur klan Luo dengan cara ini bisa dihitung dengan jari seseorang. Saya sadar bahwa lubang cacing di kota Horizon memiliki beberapa masalah. Tuan Tua Luo juga datang karena ini, kan? Xiao Yan tersenyum tipis dan bertanya. Sangat menyenangkan untuk berbicara dengan seseorang yang mengerti. Orang tua saya tidak akan bertele-tele. Masalah lubang cacing kota Horizon kali ini cukup besar. Sulit untuk diperbaiki dengan kekuatan saya sendiri. Oleh karena itu, saya ingin meminta wanita muda ini untuk membantu. Apakah itu mungkin? Tatapan Luo Cheng beralih ke Xiao Yan, menangkupkan kedua tangannya, dan mengajukan permintaan. Xiao Yi tidak menjawab ketika dia mendengar ini. Dia hanya mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Hadiah. Xiao Yan mengucapkan kata sederhana. Luo Cheng tersedak oleh permintaan langsung Xiao Yan. Dia tersenyum pahit dan berkata, jika lubang cacing dapat diperbaiki, beberapa dari Anda juga akan berhasil memasukinya. Jika tidak ada lubang cacing kedua dalam radius 1000 km dari tempat ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Jika masalah sebelumnya tidak terjadi, akan baik-baik saja untuk mengulurkan tangan tergantung pada situasinya. Namun, dengan pengalaman sebelumnya, dia akan benar-benar tidak senang jika dia tidak membuat pihak lain berdarah sedikit. Luo Cheng tampaknya menyadari pikiran di hati Xiao Yan setelah melihat cara dia bertindak. Senyum pahitnya semakin padat. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, mengapa kita tidak melakukannya seperti ini?
Klan Luo saya terkenal karena memperdagangkan inti monster. Jika nona muda ini benar-benar dapat membantu orang tua saya memperbaiki lubang cacing, orang tua saya akan memberinya peringkat 7 inti monster. Selama klan Luo saya memilikinya, Anda akan diizinkan untuk memilih afinitas inti monster dan spesies miliknya. Bagaimana menurutmu? Peringkat 7 inti monster. Hati Xiao Yan tertarik saat mendengar ini. Jarinya dengan lembut menggosok cincin penyimpanannya, dan dia melirik Xiao Yi sebelum secara acak bertanya, bolehkah saya tahu jika klan Anda memiliki inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit? Binatang kalajengking naga racun langit. Luo Cheng terkejut. Dia merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, binatang ajaib semacam ini adalah binatang unik dari zaman kuno. Sangat sulit untuk mendapatkan inti monsternya. Klan Luo saya benar-benar tidak memiliki peringkat 7 inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit. Meskipun Xiao Yan tidak memiliki banyak harapan, kekecewaan masih tanpa sadar melintas di matanya. Selama kekecewaannya, Luo Cheng ragu-ragu sejenak sebelum bertanya dengan penuh perhatian, klan Luo saya tidak memiliki inti monster dari peringkat 7 inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit. Namun, aku memiliki peringkat 61. Bolehkah saya tahu apakah itu akan berhasil? Peringkat 6. Mata Xiao Yan yang agak kecewa sebelumnya tiba-tiba menjadi panas saat mendengar kata-kata ini. Xiao Yan merasa cukup terkejut bahwa klan Luo ini benar-benar mampu mengeluarkan inti monster-monster kalajengking naga racun langit sebagai balasannya. Meskipun peringkat inti monster ini satu peringkat lebih rendah dari yang dia butuhkan, bagaimanapun juga itu adalah objek yang serupa tidak peduli bagaimana orang menaruhnya. Efek akhirnya mungkin sedikit lebih buruk karena peringkatnya lebih rendah, tapi setidaknya, jika mereka tidak dapat menemukan peringkat 7 inti monster-monster kalajengking naga racun langit, benda ini akan menjadi rumput penyelamat hidup terakhir. Paling tidak, dengan peringkat 6 inti monster kalajengking naga racun langit sebagai cadangan, mereka tidak akan berakhir di jalan buntu jika mereka benar-benar akhirnya mencapai tahap itu. Tatapan Xiao Yan bertukar pandang dengan Xiao Yi. Dia mengangguk sedikit dan berkata, meskipun belum mencapai persyaratan kami dapat menerima peringkat 6. Luo Cheng menghela nafas lega saat mendengar ini. Inti monster-monster kalajengking naga racun langit sangat langka dan inti monsternya bahkan lebih sulit ditemukan. Dia benar-benar tidak tahu siapa yang menjual peringkat 6 inti monster ini ke klan Luo, tetapi akhirnya berakhir di koleksi mereka. Klan Luo mereka sudah mendapatkan kesepakatan murah dengan bisa menggunakan peringkat 6 inti monster untuk mendapatkan seorang ahli, dengan kekuatan yang mirip dengan leluhur, untuk membantu. Haha, semuanya, tolong ikuti aku. Dengan bantuan nona muda ini, saya pikir adalah mungkin untuk memperbaiki lubang cacing hari ini. Luo Cheng tersenyum saat berbicara. Dia segera menangkupkan kedua tangannya, berbalik, dan memimpin jalan di depan. Xiao Yan ragu-ragu sedikit sebelum mengikuti di belakangnya. Kelompok 4 orang Xiao Yan mengikuti di belakang Luo Cheng saat mereka menembus kota horizon yang sangat besar. Mungkin itu karena mereka datang untuk pertama kalinya, tetapi Luo Cheng tidak meningkatkan langkahnya. Sementara dia berjalan, dia memperkenalkan beberapa toko terkenal di kota horizon ke kelompok Xiao Yan. Cara jujur dan banyak bicara ini membuatnya tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari yang awalnya mereka temui. Berjalan di belakang Luo Cheng, kelompok Xiao Yan tidak terlalu menerima kata-kata Luo Cheng yang tak henti-hentinya. Terlepas dari ketidakjelasan kata-kata orang tua ini, Xiao Yan masih bisa merasakan bahwa dia mencoba menanyakan latar belakang mereka selama percakapan. Xiao Yan telah bertemu banyak rubah tua. Oleh karena itu, ia juga memahami prinsip membiarkan lidah tergelincir jika seseorang berbicara terlalu banyak. Oleh karena itu, dia samar-samar menjawab beberapa pertanyaannya dan tidak memberi Luo Cheng kesempatan untuk menyelidiki latar belakangnya. Setelah beberapa percakapan seperti itu, Luo Cheng, yang gagal mendapatkan apapun, hanya bisa tertawa pahit di dalam hatinya. Dia menarik pikiran untuk melanjutkan penyelidikan. Beberapa dari mereka menghabiskan sekitar setengah jam melewati setengah dari kota horizon sebelum plaza batu hitam yang menempati sejumlah besar ruang muncul di hadapan Xiao Yan.
Ukuran alun-alun itu sangat luas. Itu benar-benar dibangun menggunakan semacam batu hitam. Perasaan keras yang samar dipancarkan dari dinginnya. Pada saat ini, plaza telah ditutup oleh banyak penjaga klan Luo. Ada kekuatan spasial yang sangat kuat yang menyebar dari platform batu yang menjulang tinggi yang terletak di dalam alun-alun. Dengan Luo Cheng membuka jalan, kelompok Xiao Yan memasuki alun-alun tanpa halangan. Setelah itu, mereka mengikutinya saat mereka berjalan di sepanjang tangga batu yang menjulang tinggi, perlahan naik. Beberapa menit kemudian, semuanya muncul di platform batu. Platform batu ini secara kebetulan menempati tengah alun-alun. Ketika kelompok itu menyapu mata mereka mampu menyerap pemandangan dalam beberapa ratus meter dari alun-alun ke mata mereka. Selain beberapa ahli dari klan Luo, saat ini ada dua orang tua yang tampaknya bukan anggota klan Luo yang berdiri di platform batu saat ini. Aura mereka berdua cukup kuat. Meskipun mereka lebih rendah dari Luo Cheng dan Xiao Yi, mereka juga elit asli Douzong. Menurut dugaan Xiao Yan, mereka kemungkinan adalah pembantu yang diundang Luo Cheng. Ekspresi kedua lelaki tua itu dingin dan acuh tak acuh. Mata mereka samar-samar menunjukkan kesombongan. Namun, anggota klan Luo di sekitar hanya bisa menghadapi mereka dengan wajah tersenyum. Mereka tidak berani meremehkan keduanya bahkan sedikit. Tatapan Xiao Yan menyapu sebentar orang-orang ini sebelum beralih ke titik tengah platform batu. Sebuah lubang spasial gelap hitam, setidaknya berukuran 100 kaki, perlahan berputar di tempat itu. Gelombang kekuatan spasial yang mengejutkan meluap darinya, menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Namun, tampaknya ada tanda-tanda kekacauan dalam kekuatan spasial saat ini. Apakah ini lubang cacing itu? Ini memang barang yang sangat mahal. Lubang spasial gelap hitam itu seperti lubang hitam, memancarkan kekuatan hisap yang tidak biasa. Melihat dari kejauhan, orang hanya bisa melihat kegelapan yang tidak pernah berakhir dan mendengar peluit yang menggetarkan jiwa yang tidak biasa. Kelompok Xiao Yan, yang telah naik ke platform batu, secara alami menarik perhatian semua orang dengan segera. Setelah melihat Luo Cheng, kedua lelaki tua itu dengan udara yang agak arogan menangkupkan tangan mereka ke arahnya. Arogansi di wajah mereka ditarik sedikit. Kekuatan mereka baru saja mencapai bintang 2 Douzong. Ada kesenjangan besar jika dibandingkan dengan orang seperti Luo Cheng yang telah berada di kelas Douzong selama beberapa dekade. Haha, keduanya adalah Han Tua dan Si Tua. Mereka juga merupakan tokoh yang cukup terkenal dalam radius 1000 km dari kota Horizon. Mereka juga telah diundang oleh saya yang lama untuk membantu memperbaiki lubang cacing. Luo Cheng tersenyum saat dia berjalan mendekat. Dia menunjuk kedua pria tua itu dan tersenyum saat berbicara dengan Xiao Yan. Setelah mengatakan ini, Luo Cheng mengalihkan pandangannya ke kedua lelaki tua itu dan tersenyum sambil berkata, beberapa teman muda ini juga pembantu yang diundang oleh orang tua saya. Pembantu? Luo tua, meskipun saya tahu bahwa Anda benar-benar ingin memperbaiki lubang cacing ini sesegera mungkin, tetapi Anda tidak perlu menemukan orang-orang muda seperti itu, bukan? Apakah kamu tidak mempercayai kami berdua? Sebelum kelompok Xiao Yan bisa berbicara, kedua pria tua yang tampak sombong itu mengerutkan kening dan berbicara dengan ketidaksenangan saat mendengar kata-kata Luo Cheng. Dua orang yang hanya berlama-lama pada tahap awal kelas Douzong benar-benar berbicara dengan arogansi seperti itu. Apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu? Xian meringkuk mulutnya dengan jijik saat dia berbicara. Dia adalah orang pertama yang menjadi marah setelah diremehkan dengan cara seperti itu. Dari mana gadis kecil ini berasal? Jangan sembarangan datang dan terlibat di sini. Kedua lelaki tua itu mengerutkan kening. Ekspresi mereka berubah sedikit saat tatapan mereka menyapu Xian. Jelas, mereka telah melihat sesuatu yang mengejutkan di Xian. Bahkan nada suara mereka juga sedikit berubah. Xiao yang terlalu malas untuk peduli dengan orang-orang tua ini dengan mata bangga. Dia menoleh ke Xiao Yi dan samar-samar berkata, pergi dan lihatlah. Kami tidak akan tertunda jika bisa diperbaiki dengan cepat. Xiao Yi memiringkan kepalanya. Setelah itu, dia perlahan melangkah maju. Saat kakinya bergerak,
aura agung yang berada jauh di dalam tubuhnya sekali lagi tersapu seperti air banjir, menyebabkan semua orang di platform batu, selain kelompok Luo Cheng dan Xiao Yan, tercengang. Gadis ini sebenarnya juga seorang elit Do Wusong? Sungguh tidak bisa dipercaya. Tidak heran dia diundang oleh leluhur. Banyak anggota klan Luo di platform batu tanpa sadar berseru dengan ekspresi berubah di wajah mereka, penuh kejutan besar. Dibandingkan dengan mereka, orang-orang dengan ekspresi paling malu adalah dua lelaki tua itu. Dengan kekuatan mereka, mereka secara alami bisa merasakan bahwa kemampuan Xiao Yi sebanding dengan Luo Cheng setelah dia melepaskan auranya. Dia jauh lebih kuat dari mereka. Mereka segera mulai diam-diam berteriak pahit di dalam hati mereka. Luo Cheng diam-diam mengejek dua orang di dalam hatinya ketika dia melihat rasa malu di wajah kedua orang itu. Kedua orang ini sangat sombong. Selain para ahli yang lebih kuat dari mereka, sulit bagi siapapun untuk dilihat dengan benar oleh mereka. Kali ini, mereka kehilangan cukup banyak muka dalam kecerobohan mereka. Haha, itu hanyalah kesalahpahaman. Semuanya, tolong jangan keberatan. Lubang cacing ini adalah sesuatu yang dibangun oleh nenek moyang klan Luo saya. Setelah ada selama bertahun-tahun, jejak spasial yang ada di antara kedua lokasi juga menjadi sedikit buram. Karena alasan inilah masalah telah terjadi. Yang perlu kalian bertiga lakukan hanyalah menggunakan kekuatan spasial untuk memperdalam jejak di antara dua lokasi. Masalah kali ini harus diselesaikan setelah itu. Mengetahui pentingnya masalah utama yang dihadapi, Luo Cheng tidak membuang waktu. Dia tersenyum membuka mulutnya dan bergegas ke topik utama. Tatapan Xiao Yan melirik lubang cacing besar di depannya. Jarinya menggosok cincinnya tanpa dia sadari. Jika Tianhuo Zunze terjaga, kemungkinan tidak akan menjadi masalah baginya untuk memperbaiki lubang cacing sendirian mengingat kendalinya atas kekuatan spasial. Xiao Yi dan dua lainnya duduk bersila di luar lubang cacing sementara Luo Cheng berdiri di titik di mana lubang cacing dan platform batu melakukan kontak dengan ekspresi serius. Tatapannya menyapu ketiga orang itu saat dia berbicara dengan suara yang dalam, "Tolong pinjamkan tanganmu." Ruang di sekitar tubuh Luo Cheng segera menjadi terdistorsi setelah kata-katanya terdengar. Kekuatan spasial melonjak keluar dan melesat menuju bagian dalam lubang cacing. Xiao Yi dan dua Do Wusong lainnya ragu-ragu sedikit sebelum membentuk kekuatan spasial dari berbagai kekuatan yang dengan paksa memasuki bagian dalam lubang cacing. Peluit yang dipancarkan dari lubang cacing menjadi lebih keras setelah keempat kekuatan spasial ini masuk. Kekuatan hisap, yang menyebar, secara bertahap menjadi lebih kuat. Melihat situasi ini, banyak ahli dari klan Luo di platform batu mengeluarkan banyak tangisan tertib. Gelombang douki yang kuat melonjak keluar sebelum segera menggumpal menjadi penghalang energi di luar lubang cacing, mengisolasi kekuatan hisap. Melihat keakraban gerakan mereka, jelas bahwa ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti itu. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke lubang cacing. Dia hanya menghela nafas lega beberapa saat kemudian, setelah gagal menemukan sesuatu yang salah. Setelah itu, dia duduk dan mulai diam-diam menunggu. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki lubang cacing tidak selama yang diharapkan Xiao Yan. Setelah sekitar 1 hingga 2 jam, kelompok Xiao Yi, yang menutup mata, perlahan membukanya. Seutas benang pucat juga melayang ke wajah mereka. Jelas, memperbaiki lubang cacing ini melelahkan mereka. Pergerakan ruang yang berputar perlahan bergetar sedikit saat beberapa dari mereka pulih. Segera, benang perak berlama-lama di sekitar lubang cacing. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah mereka adalah bintang di dalam lubang hitam. Selain itu, kekuatan spasial kacau yang telah ditransmisikan dari dalam perlahan tersebar. Akhirnya diperbaiki sepenuhnya. Haha, kalian bertiga, terima kasih. Aku, Luo Cheng, akan mengingat bantuan ini. Luo Cheng tertawa terbahak-bahak saat dia merasakan lubang cacing secara bertahap memulihkan keadaan normalnya. Dia berbalik, menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yi dan dua lainnya, sebelum berbicara dengan tulus. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan dengan cepat bangkit, tiba di samping Xiao Yi, dan dengan lembut bertanya. Iya. Saya hanya sedikit kelelahan. Tidak terlalu sulit untuk memperbaiki lubang cacing ini.
Xiao Yi mengangguk sedikit dan tersenyum saat dia menjawab. Teman ini adalah remunerasi yang dijanjikan orang tua saya. Luo Cheng melambaikan tangannya dan sebuah kotak giok terbang menuju Xiao Yan. Xiao Yan secara acak menangkap kotak giok di tangannya. Dia membukanya dan inti monster berbentuk oval berwarna ungu merah muncul di matanya. Jarinya menyentuh inti monster dan merasakan afinitas energi di dalamnya. Sesaat kemudian, Xiao Yan mengangguk. Meskipun dia belum pernah melihat inti monster-monster kalajengking naga racun langit, afinitas yang tercatat mirip dengan ini. Xiao Yan menyimpan kotak giok ke dalam cincin penyimpanannya. Hatinya juga menghela nafas lega. Tatapannya terlempar ke lubang cacing saat dia dengan lembut bertanya, bisakah lubang cacing digunakan sekarang? Seharusnya tidak ada masalah. Namun, saya yang lama masih menyarankan Anda untuk menunggu beberapa saat. Lagi pula, itu baru saja diperbaiki. Tidak benar-benar aman pergi sekarang. Luo Cheng sedikit ragu-ragu setelah mendengar pertanyaan itu sebelum menjawab. Tidak perlu. Kami masih memiliki beberapa hal mendesak dan tidak bisa tinggal lama. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Dia tidak ingin tinggal lama di kota horizon ini. Selain itu, dia agak ingin mencapai dataran tengah. Luo Cheng hanya bisa menganggukkan kepalanya karena kecewa saat mendengar ini. Dia mengambil perahu kayu seukuran telapak tangan dari cincin penyimpanannya. Perahu kayu itu samar-samar memancarkan cahaya perak. Benda ini menyembunyikan benang kekuatan spasial yang sangat lemah. Ini adalah perahu kayu yang digunakan untuk melakukan perjalanan dalam lubang cacing. Proses pembuatannya cukup mahal. Masing-masing berharga lebih dari 1 juta dan orang biasa benar-benar tidak mampu menggunakannya. Nona muda ini telah sangat membantu klan Luo saya hari ini. Klan Luo kami dapat dianggap telah mengambil keuntungan hanya dengan memberikan peringkat 6 inti monster. Hal kecil ini akan dianggap sebagai hadiah terima kasih. Luo Cheng tersenyum, dan memberikan penjelasan sederhana saat dia menyerahkan perahu kayu itu kepada Xiao Yan. Tatapan Xiao Yan agak terkejut saat dia melirik perahu kayu ini. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang apa yang disebut perahu kayu. Segera, dia merasa hal-hal agak lucu. Dia tertawa dan menerimanya tanpa penolakan. Kalau begitu, terima kasih Tuan Tua Luo. Saya pribadi akan mengunjungi dan berterima kasih jika saya kembali di masa depan. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Luo Cheng. Dia berhenti ragu-ragu dan melambaikan tangannya pada Xian dan Xinlan. Setelah itu, keempat orang itu berhenti di luar lubang cacing sebelum akhirnya melangkah ke dalamnya pada saat yang sama. Keempat sosok itu langsung menghilang saat mereka melangkah ke lubang cacing pada saat bersamaan. Cahaya perak perlahan menyebar sebelum berkedip ke ruang gelap hitam. Luo Cheng memukul mulutnya saat dia melihat keempat sosok itu menghilang. Dia menghela nafas, aku ingin tahu faksi mana yang dimiliki beberapa orang ini. Sepertinya saya belum pernah mendengar tentang elit muda Douzong dalam radius 1000 km, mungkinkah mereka orang-orang dari dataran tengah? Luo Cheng sedikit mengernyit ketika kata-katanya mencapai akhir. Dia segera menghela nafas lagi sebelum berbalik dan menuruni tangga batu. Semua orang buru-buru mengikuti di belakangnya. Hanya beberapa penjaga yang tetap ditempatkan di tempat ini. Platform batu juga menjadi sunyi setelah semua orang berhamburan. Hanya lubang cacing besar yang memancarkan cahaya perak terang dengan kecepatan tetap, terhubung dengan bagian benua yang menarik.